Hello dari semuanya, welcome back to my channel Agung Sandiwarman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar seputar housekeeping karena kita berada di sesi housekeeping class. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar salah satu bagian dari housekeeping departemen, yaitu room section. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari sekarang adalah yang pertama memahami room section, yang kedua melakukan pengelompokan room section. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, setelah adik-adik nanti mempelajari materi yang ada di video ini, yang pertama tentunya dapat menjelaskan pemahaman room section, yang kedua menjelaskan karakteristik petugas room section, yang ketiga mengidentifikasi pemahaman room section, yang keempat mengidentifikasi karakteristik petugas room section. Kemudian dari segi sikap yang akan ditumbuhkan, yang diharapkan tumbuh dari adik-adik semuanya adalah yang pertama, teliti dan cermat, jujur, bertanggung jawab, berbicara dengan sopan, bersikap sopan, menghargai pendapat orang lain, gembira, dan disiplin. Tentunya sikap-sikap inilah yang nanti menjadi bekal bagi adik-adik ketika akan bekerja sebagai seorang petugas room section yang ada di hotel yang berbintang, tentunya menjadi seorang yang profesional. Oke, kita lanjut lagi ke materinya, yaitu tentang pemahaman seputar apa sih itu seksi kamar, kemudian bagaimana tugas-tugasnya, kemudian apa yang harus dikerjakan. Ya, tetapi sebelum lanjut silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video penting selanjutnya. Oke, seksi kamar ataupun yang sering disebut dengan room section itu adalah salah satu seksi di Departemen Tata Graha ataupun Housekeeping yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian, serta kelengkapan seluruh kamar tamu yang ada di hotel. Nah, selanjutnya room section harus memenuhi unsur-unsur penting, yaitu memberikan keamanan dan pelayanan yang terbaik kepada tamu sehingga tamu merasa puas selama tinggal di hotel dan diharapkan akan menjadi pelanggan hotel. Ya, jadi ukuran sebuah kepuasan yang dirasakan oleh seorang guest ataupun tamu yang menginap di hotel kita adalah ketika dia mau comeback lagi dan bahkan mau mengajak teman, saudara, ya, kemudian yang lainnya untuk menginap kembali ke hotel kita ketika dia berlibur kembali ke tempat pun ke daerah kita. Itu adalah ukuran kesuksesan kita dalam memberikan rasa nyaman dan kepuasan kepada pelanggan ataupun guest selama dia menginap di hotel kita. Kemudian apa sih tugas dan tanggung jawab dari seorang petugas room section? Ya, jadi ketika kita ataupun adik-adik nanti bekerja sebagai petugas room section, tentu harus tahu terlebih dahulu apa sih tugas dan tanggung jawabnya. Nah, adapun area kerja yang harus dibersihkan ataupun disiapkan oleh seorang room section yaitu adalah seluruh kamar tamu. Kemudian ada koridor, stage ataupun tangga-tangga, kemudian room buoy station dan gudang di floor. Ya, itu harus selalu dijaga, baik kebersihan, kelengkapan dan sebagainya. Demi apa? Demi kenyamanan dari guest yang menginap di hotel. Kemudian petugas di room section akan berbeda-beda bagi setiap hotel. Ya, hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah jenis hotel dan besar kecilnya sebuah hotel. Semakin besar hotelnya, ya, tentu petugas di room section akan semakin kompleks, semakin banyak. Sedangkan semakin kecil hotelnya, tentu petugas yang ada pun semakin sedikit, semakin kecil juga struktur yang ada di hotel tersebut. Pada umumnya, petugas room section itu terdiri dari asisten chief housekeeper atau executive housekeeper atau housekeeper manager,
ya. Kemudian ada floor supervisor atau penyelia seksi kamar atau juga disebut dengan floor captain. Kemudian ada room attendant atau petugas kamar yang biasa disebut bagi yang laki-laki disebut dengan room boy, bagi yang perempuan disebut dengan roommate. Nah, kemudian struktur organisasi di room section pada umumnya adalah seperti ini. Yang pertama, paling atas itu adalah asisten chief housekeeper atau executive housekeeper atau juga disebut dengan housekeeper manager. Kemudian di bawahnya itu ada floor supervisor atau floor captain. Di bawahnya lagi ya, itu ada room attendant atau petugas kamar atau juga disebut dengan room boy atau roommate. Nah, sejajar dengan room boy roommate inilah runner. Ya, jadi itulah struktur pada umumnya di room section. Nah, kemudian bagaimana sih tugas dan tanggung jawab masing-masing personal di struktur tadi? Ya, tentunya kita sebagai seorang yang ingin jadi seseorang yang profesional bekerja di hotel, tentu tidak hanya bekerja di level paling bawah saja. Tentu kita ingin meningkatkan karir kita ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, makanya kita harus tahu juga. Ya, adik-adik harus tahu juga apa saja tugas dan tanggung jawab di setiap personal tersebut. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu asisten chief housekeeper atau housekeeper manager. Ya, tugas dan tanggung jawabnya adalah seperti ini. Ya, yang pertama membantu kerja chief housekeeper, kemudian melaksanakan program kerja, lanjut membuat evaluasi kerja bawahannya, kemudian membuat jadwal kerja untuk bawahannya, kemudian mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, menyelesaikan permasalahan yang ada baik secara internal maupun secara eksternal. Yang terakhir adalah mengajukan pembelian terhadap keperluan untuk operasional di room section. Oke, yang nomor 2 adalah floor supervisor. Apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Kita simak ya. Yang pertama, tugasnya adalah menyediakan lembaran kerja atau worksheet bagi room attendant. Kemudian yang kedua adalah mengawasi, memeriksa dan membagikan tugas yang dilakukan oleh room attendant, baik itu room boy ataupun roommate. Jadi memeriksa, mengawasi mulai dari persiapan kerjanya, kemudian diperiksa di akhir, di finishingnya apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan di hotel. Kalau kurang sesuai tentu minta untuk dibersihkan kembali. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa kebersihan, kerapian, dan kelengkapan seluruh kamar tamu yang ada di hotel. Ya, baik kebersihan areanya, kelengkapan dari guest supplies-nya, lain sebagainya harus diperiksa oleh seorang supervisor. Kemudian menentukan status kamar sesuai dengan kondisi kamar yang sebenarnya. Ya, sehingga nanti setelah ditentukan statusnya, seorang room attendant bisa bekerja dengan skala prioritas, mana yang pertama dibersihkan, mana yang terakhir. Kemudian membuat laporan apabila ada kerusakan barang di room. Ya. Sebelumnya misalnya termasuk juga yang dilaporkan oleh room attendant kepada supervisor. Nanti supervisor akan menindaklanjuti dengan mengirimkan laporan itu selanjutnya lagi. Kemudian mengajukan job order atau work order ke bagian engineering apabila ada laporan kerusakan ataupun apabila ditemukan adanya kerusakan room facilities ataupun barang-barang yang ada di kamar sesegera mungkin agar cepat ditangani oleh engineering. Kemudian mengontrol dan menginventarisasi barang-barang yang ada di kamar tamu ya agar sesuai, agar benar pemeriksaannya, dan juga nanti bisa dibandingkan ketika ada guest yang check out dari hotel sehingga dapat dilihat apakah ada barang ataupun fasilitas room yang hilang. Itu kan diketahui ketika dibandingkan antara inventaris yang dimiliki oleh supervisor dengan apa yang ada di room saat tamu itu check out. Kemudian membuat jadwal kerja room attendant. Room attendant itu dibagi-bagi, ya, dibuatkan schedule-nya, di scheduling ya, dibuatkan schedule-nya agar mereka bertugas ya secara maksimal. Ya, ada juga pergantian, day off dan sebagainya. Kemudian membuat program kerja untuk pembersihan secara berkala atau juga disebut dengan general cleaning. Ya, beda dengan daily cleaningnya.
Kalau general cleaning dia lebih sifatnya menyeluruh, ya lebih spesifik pembersihannya dibandingkan dengan yang daily cleaning. Ya, ini mungkin dapat dilakukan baik secara harian, tapi pada objek yang berbeda, atau mungkin pada mingguan, ataupun juga bisa dijadwalkan secara bulanan. Kemudian membuat laporan kerja harian pada logbook. Jadi setiap harinya seorang supervisor dia harus membuat ataupun mencatat segala hal yang dilakukan, segala hal yang ditemukan, segala kejadian itu pada sebuah logbook. Kemudian memastikan well groomnya ya. Jadi penampilan standar room attendant dengan cara memeriksa kerapian dan kebersihan dari room attendant tersebut. Apakah sudah sesuai dengan standar perusahaan ataupun hotel apa belum? Kalau yang belum tentu harus diberikan perhatian lebih, diingatkan agar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan di hotel. Kemudian yang ketiga adalah room attendant. Nah, tugasnya apa? Nah, ini yang paling dasar ya, sebagai seorang room attendant harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama tugasnya adalah menjaga well grooming-nya. Ya, yang sesuai dengan standar yang ada di hotel, kemudian juga tepat pada waktunya. Ya, misalnya berpakaian yang rapi, yang bersih, ya, kemudian yang match juga, yang match tidak kebesaran, tidak kecilan, kemudian dari segi rambut, muka, lain sebagainya. Semuanya itu harus dicek sesuai dengan standar yang berlaku di hotel. Kemudian tepat pada waktunya, baik itu dari segi kedatangan ke hotel, mulai kerjanya, kemudian pembersihan kamarnya, misalnya dalam satu hari harus bersih 18 room, itu harus 18 room dibersihkan karena diperlukan kecepatan dari seorang room attendant dalam bekerja. Kemudian melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan baik. Ya, kemudian membersihkan seluruh kamar sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh supervisor. Lanjut bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Makanya seorang room attendant dia harus tahu SOP dalam preparing cleaning equipment dan juga cleaning supplies-nya, juga harus tahu juga ya cara penggunaannya dengan baik. Ya, harus menguasai bagaimana cara menggunakan cleaning equipment dengan baik, dengan benar. Kemudian juga termasuk pada saat storingnya harus juga sesuai. Jangan begitu selesai bekerja langsung ditempatkan, ditaruh begitu saja. Jadi harus sesuai ya, agar apa? Agar terjaga. Ya, agar terjaga dari kebersihan dan juga kondisi dari peralatan yang digunakan. Kemudian melaporkan saat mendapati kerusakan barang kehilangan, dan juga penemuan barang kepada atasan. Ya, ditangani dengan cara apa? Ya, sudah ada standarnya, itulah lost and found. Ketika ada barang yang hilang, harus dicatat. Ketika ada penemuan barang, harus dicatat juga. Misalnya, pada saat check out, kita membersihkan sebuah room, kemudian menemukan di sana ada misalnya clothes, ya, kemudian ada shoes, dan lain sebagainya. Tentu itu harus dilaporkan, dicatat pada lost and found form. Jangan digelapkan, jangan dibawa pulang, itu harus dilaporkan. Kemudian bertanggung jawab atas kenyamanan tamu. Ya, tentunya harus memastikan bahwa tamu itu akan merasa nyaman. Gimana caranya? Itu kita harus pastikan ya kebersihan, kelengkapan dari room. Makanya ada namanya adalah final checking. Ya, atau juga disebut dengan last checking, final checking. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa room fasilitasnya lengkap. Ya, guest amenities-nya lengkap, guest supplies-nya lengkap. Ya, baru bisa kita pertanggungjawabkan. Jika dirasa belum, harus kita kembali cek lagi. Kemudian menginventarisasi peralatan dan perlengkapan pada troli dan pantry yang menjadi tanggung jawab pada akhir bulan. Ya, selain digunakan, kita harus tahu juga. Ya, kita harus inventaris juga peralatan ya ataupun cleaning supplies dan juga cleaning equipment yang digunakan. Ya. Kemudian membuang sampah ke lokasi yang sudah ditentukan. Jangan selesai kerja sampahnya dibungkus dibiarkan di troli, itu jangan. Jadi harus ditempatkan ya tempat-tempat yang semestinya yang disediakan oleh hotel. Kemudian melakukan turn down service pada shift sore. Di turn down service ini biasa dilakukan di bagian sore hari oleh shift sore. Ya, jadi menyiapkan kamar ya ataupun room ya
untuk tamu yang ingin istirahat. Selanjutnya, memberikan atau menyediakan pelayanan terhadap permintaan tamu tentang kelengkapan kamar tamu. Misalnya, ini biasa terjadi di hotel. Misalnya, ada tamu yang ingin layanan tambahan, ya, seperti permintaan untuk menambah jumlah pillow. Kemudian ada permintaan penambahan water, mineral, ya, mineral waternya. Atau juga ada yang minta jug waternya. Ya, terus yang lainnya itu harus ditangani dengan profesional oleh seorang room attendant. Kemudian memberikan dan menyelesaikan laporan kerja harian. Ya, selain bekerja secara fisik, ya, membersihkan, menyiapkan ataupun juga disebut dengan preparing the room for the guest, juga harus membuat laporannya. Makanya adik-adik semua harus bisa, ya, menghitung. Misalnya membersihkan 18 room, berapa guest supplies yang diperlukan, berapa guest amenities yang diperlukan, seperti itu, ya. Kemudian juga linen supplies-nya berapa diperlukan. Kemudian terakhir adalah mengajukan permintaan barang amenities kepada runner. Ya, misalnya ada kekurangan dari amenities yang diperlukan untuk di sebuah room misalnya, tentu harus meminta lagi kepada runner. Nah, berikutnya runner. Ya, inilah posisi yang sejajar dengan room section, ya. Jadi tugas dan tanggung jawab dari runner adalah memastikan persediaan extra bed, baby coats, kemudian iron boards tersusun dengan rapi di pantry. Sehingga nanti ketika di bagian room attendant itu meminta extra bed, sudah siap. Meminta baby coats, sudah siap. Meminta ironing board, sudah siap. Tinggal ambil saja. Selanjutnya adalah memastikan persediaan amenities cukup untuk 1 bulan di pantry ataupun di storage atau juga di gudang. Kemudian setiap bulan mengajukan permintaan barang untuk kebutuhan room attendant. Ya, tentunya harus diinventaris dan sebagainya. Kemudian mengirimkan barang ke kamar tamu sesuai dengan permintaannya dan mencatat permintaan tersebut sesuai dengan SOP ataupun standar operasional prosedur yang berlaku di perusahaan. Nomor 5 itu adalah membuat job order ataupun work order jika terdapat kerusakan barang yang ditemukan ketika mengirim ke room, atau mungkin ada laporan dari room attendant terkait dengan adanya barang-barang yang rusak, atau yang lebih tepatnya adalah ketika melakukan inventaris, pengecekan peralatan di pantry ada yang rusak, harus segera membuat work order ataupun job order. Kemudian membuat laporan kerja setiap harinya. Sudah pasti ya, semua bagian harus membuat laporan kerja setiap hari. Kemudian terakhir adalah mengirim barang untuk keperluan room attendant dan lainnya apabila diperlukan karena ada kekurangan. Oke, selanjutnya adalah karakteristik petugas room section. Ya, bagi adik-adik yang akan menjadi seorang petugas room section yang profesional, tentu harus mengetahui, paham dengan karakteristik petugas room section. Ya, dan selain paham, harus dilakukan dengan baik, diterapkan dari sekarang. Ya, dari sekarang harus dibiasakan. Karena untuk attitude sendiri harus dibiasakan, tidak bisa diajarkan dalam 1-2 pekan saja, tapi harus dibiasakan dari dini. Oke, seorang petugas room section harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga akan memberi kepuasan kepada tamu dan pihak hotel. Kemudian petugas room section juga mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di room section. Agar apa? Agar tindak tanduknya apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di hotel. Ya, tidak keluar dari aturan yang berlaku di hotel. Nah, adapun ketentuan-ketentuan yang harus diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh seorang room attendant, apakah itu room boy ataupun roommate, adalah 1. Menampilkan well grooming standar dengan baik sesuai dengan standar perusahaan. Kalau misalnya di perusahaan diminta cukurnya rapi, jangan menggunakan ataupun jangan sampai dibiarkan rambutnya panjang bagi yang pria. Atau mungkin di sebuah hotel dilarang pakai jenggot, jangan.
memelihara jenggot misalnya. Harus dijaga kerapiannya, termasuk juga berpakaian lain sebagainya. Kemudian datang tepat waktu, dan apabila ada halangan sebaiknya memberitahu sebelumnya. Ya, karena pasti ketika bekerja di hotel sebagai seorang room attendant, ya kita telah dibuatkan sebuah schedule ataupun jadwal. Jangan sampai ketika ada halangan kita tidak memberitahukan. Ya, kenapa? Kalau sampai kita tidak menyampaikan bahwa kita berhalangan, nanti pekerjaan yang ada di hotel akan terbengkalai. Ya, makanya sesegera mungkin kita beritahu sehingga pihak hotel ataupun supervisor kita bisa segera mencarikan pengganti kita. Kemudian setelah menyelesaikan tugas harus segera meninggalkan hotel. Ya, jangan ngerumpi-ngerumpi dan sebagainya, main HP dan sebagainya, jangan. Langsung kita tinggalkan hotel. Nomor 4, segera lapor pada supervisor atau kantor tata geraha jika menjumpai tamu yang sakit dan hal-hal lain yang mencurigakan seperti adanya pencurian. Kemudian tidak membukakan pintu. Ya, tidak membukakan pintu kamar untuk tamu yang tidak dikenal. Ya, namun sebaiknya dipersilahkan untuk melaporkan ataupun menghubungi reception. Ya, misalnya kita sedang melakukan pembersihan ataupun menyiapkan room, ya ada tamu yang nyelonong datang padahal dia tidak menginap di sana. Jangan kita bukakan dia pintu untuk masuk ke kamar itu, tapi arahkan dia dengan ramah, ya, arahkan dia untuk menghubungi reception. Selanjutnya, melaporkan pekerjaan yang belum dapat diselesaikan kepada petugas shift berikutnya. Ya, siapa tahu pada suatu hari misalnya ada check out yang bersamaan sekian room, ya, akhirnya ada beberapa room yang tidak bisa disiapkan karena terlalu banyak misalnya, ya, atau mungkin juga karena suatu hal dan lain hal kerjaan kita belum selesai. Itu wajib ditulis pada logbook, kemudian diberitahukan kepada shift berikutnya untuk dilanjutkan. Kemudian nomor 7, keluar masuk hotel melalui pintu karyawan. Ya, biasanya hotel pasti ada pintu masuk utama, ada pintu masuk bagi karyawan. Maka kita keluar masuknya harus lewat pintu masuk karyawan itu. Kemudian nomor 8, melaporkan kepada supervisor jika mendapati barang hotel yang hilang dan apabila menemukan barang yang tertinggal. Misalnya ketika tamu akan check out, pasti kita akan melakukan checking di room misalnya. Nah, pas kita menemukan ada barang yang rusak, harus segera dilaporkan. Ya, menemukan barang tertinggal, baik itu jam tangan, ya, kacamata, dan lain sebagainya, langsung kita tangani dengan standar lost and found yang benar. Kemudian tidak meninggalkan room boy station atau tempat tugas tanpa izin supervisor. Ya, meskipun itu di jam istirahat. Ketika kita ingin keluar, apalagi kita pulang jauh rumah kita, ya harus kita laporkan kepada supervisor. Kemudian yang terakhir adalah tidak berjalan-jalan di koridor kamar apabila sedang tidak bertugas. Karena ini tentu akan dapat mengganggu kenyamanan dari tamu. Apalagi gaya kita sok di sana kayak bos misalnya. Jangan, ya. Jadi ketika istirahatlah di room boy station. Ya, di sana kita istirahat dengan baik. Nomor 11, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang room attendant pada saat bertugas. Ya. Nomor 1, ramah terhadap tamu dan karyawan lainnya. Ya. Jadi kita harus bertutur sapa, menyapa tamu dengan baik, itulah keramahan kita. Senyum, ya, harus murah senyum. Jangan sok jual mahal di sana. Termasuk juga dengan karyawan yang lainnya. Ya, ini kan memberikan memberikan image yang bagus bagi hotel nanti. Oh, ternyata hotel ini karyawannya begini, bagus-bagus semua gitu misalnya. Nah, selanjutnya mengucapkan salam kepada tamu sesuai dengan waktu. Misalnya apa? Selamat sore, ya. Selamat pagi, ya, good morning dan sebagainya. Kemudian tidak pilih kasih kepada tamu atau memperlakukan tamu dengan sama. Contoh misalnya di hotel kita bekerja, itu ada tamu domestik, ada tamu yang dari mancanegara, ya.
Ketika ada tamu domestik dari Jakarta misalnya menginap di hotel kita perlakukan dengan jelek, asal-asalan kita servisnya gitu, menyapa enggak dan sebagainya. Tetapi ketika ada tamu dari Belanda, woi, sambutan kita baik sekali, enak sekali, kemudian sangat ramah sekali. Jangan, ya, karena dari manapun ras, suku, asal tamu tersebut semuanya sama ketika dia menginap di hotel kita, karena mereka mengeluarkan biaya yang sama juga. Ya, tentunya kita harus memberikan pelayanan yang sama juga. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang ramah dan berusaha mengingat nama tamu. Ya, semakin kita bisa menyapa tamu dengan namanya, tamu itu akan merasa senang. Makanya di beberapa hotel ada yang mewajibkan seorang petugas di hotel itu harus mengenal, harus tahu nama setiap tamu yang ada. Itulah nilai plus, ya, plus value kita, nilai tambah kita yang mencerminkan keramahan kita, friendly kita, kekeluargaan kita kepada tamu, sehingga tamu akan merasa nyaman dan senang selama menginap di hotel kita. Selanjutnya, jangan berdiri di depan tamu saat berbicara dengan tamu, apalagi kita lebih tinggi dari tamu itu. Itu sama saja dengan menggurui tamu. Alangkah enaknya ketika kita berbicara dengan tamu sedikit menyamping. Ya, selain kita tidak menghalangi jalannya tamu, kita juga menghormati tamu tersebut. Kemudian selalu memperhatikan tamu. Artinya bahwa ketika kita berbicara komunikasi dengan tamu, kita harus berikan perhatian kita secara penuh kepada tamu itu. Jangan sampai ketika tamunya ngomong, ya kita bermain HP. Ya, lain-lain. Ya, siapa tahu tamu itu punya permintaan. Ya, kita sedang lain-lain, berarti tidak menanggapi, tidak mendengarkan apa yang diminta oleh tamu, akhirnya pelayan kita kurang jadinya. Kemudian jangan memberikan informasi tentang manajemen hotel dan rahasia perusahaan kepada tamu. Siapa tahu besok-besok ada tamu yang kepo sekali sampai menanyakan berapa sih kamu dapat gaji di hotel ini. Ya. Kemudian bagaimana sih keuangan dari hotel ini? Berapa banyak sih tamu yang menginap di hotel ini setiap harinya? Jangan. Apalagi itulah rahasia perusahaan, jangan diberitahukan. Ya, minta maaf tamu. Maaf Pak, saya nggak bisa. Itulah rahasia perusahaan kami. Ya. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang petugas di room section saat bertugas. Yang pertama, dilarang merokok dan berbicara keras. Apalagi sampai matanya mendelik-mendelik gitu ya. Jangan. Kemudian juga dilarang mengunyah permen karet saat berbicara ataupun saat bertugas. Ya, karena kadang-kala juga itu memberikan kesan yang tidak sopan. Kemudian minum minuman yang keras dan makan di tempat tugas. Ya, itu tidak boleh. Selanjutnya, dilarang mengangkat dan menjawab telepon untuk tamu di kamar tamu. Siapa tahu misalnya besok-besok adik-adik ya sedang bekerja, ya preparing the room. Nah, pada saat preparing the room ada ponsel tamu yang berdering, jangan diangkat. Ya, tidak boleh diangkat hal itu ya. Yang nomor C, mengobrol dengan tamu. Artinya bahwa ketika kita bekerja di hotel itu sangat dilarang kita ngobrolnya itu ngelantur. Ya, misalnya kita sampai membicarakan hal-hal pribadi tentang diri kita atau tentang orang lain yang tidak penting. Ya, jadi ketika ditanyakan oleh tamu, jawablah. Ya, jawablah secukupnya. Selanjutnya, meminta tip pada tamu. Apalagi dengan nada yang memaksa dan sebagainya. Meminta pun tidak boleh. Ya, karena memberi tip itulah hak dari tamu. Ketika dia mungkin merasa sangat puas dengan apa yang kita berikan, maka dia berhak memberikan kita tip dan berhak juga tidak memberikan tip. Makanya kita sebagai seorang petugas di room section sangat dilarang untuk minta-minta tip. Dilarang menghidupkan radio ataupun menonton TV saat bertugas di room. Meskipun sudah selesai bekerja misalnya, ya kita pun tidak boleh ya menghidupkan radio ataupun menonton TV di kamar. Selanjutnya, dilarang keras mengajak teman berkunjung di hotel.
dengan alasan apapun. Tidak boleh. Apalagi pada saat bekerja. Pada saat istirahat pun tidak boleh. Karena itu apa? Akan dapat mengganggu kenyamanan tamu yang ada di hotel dan juga mengganggu pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian dilarang membaca majalah atau surat kabar yang ada di kamar tamu. Kemudian dilarang ke hotel pada saat libur ataupun pada saat hari libur, atau juga disebut dengan day off. Apalagi kasusnya pas ada schedule kita bekerja tidak ke hotel, pas kita libur ke hotel. Nah, itu masalah besar lagi. Ya. Secara normal pada saat libur pun kita tidak boleh ke hotel karena tentu itu akan mengganggu juga. Ya, mengganggu juga teman kita yang sedang bekerja di hotel ataupun yang lainnya. Kemudian dilarang membawa atau menyimpan barang hotel dalam loker karena itu bisa disebut sebagai penggelapan. Ya, sebagai penggelapan. Kemudian dilarang memberikan kunci kamar atau paskai kepada orang lain karena itu akan mendatangkan masalah. Apalagi pada orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sebaiknya setelah bekerja, setelah selesai melakukan pekerjaan, kembalikan kunci ke tempatnya. Jangan juga dibawa pulang. Itu salah besar. Ya, tempatkan kunci di tempat yang semestinya. Kemudian dilarang menggunakan lift tamu. Nah, ini untuk apa? Untuk tidak mengganggu kenyamanan dari tamu. Maka utamakanlah tamu itu menggunakan lift tamu. Ya. Kalau di hotel ada lift untuk karyawan, gunakan itu. Kalaupun tidak, kita bisa menggunakan tangga. Kemudian dilarang membawa barang apapun tanpa izin. Apalagi senjata tajam. Atau mungkin juga obat-obatan terlarang. Jangan. Ya. Kemudian dilarang menyimpan barang yang bukan milik pribadi. Dan juga dilarang meninggalkan hotel dengan seragam dan apalagi membawa kunci kamar. Seperti yang saya bilang tadi. Jangan membawa pulang kunci kamar. Karena biasa namanya manusia, kelupaan. Naruh kuncinya di kantong celana. Habis kerja lupa dikembalikan, langsung bawa pulang. Maka ingat, hal itu jangan dilakukan. Kembalikanlah semua barang, semua alat ke tempatnya setelah selesai digunakan. Oke, Dedek, jadi demikian materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Dan terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang, kemudian di like, kemudian di share. Dan akhirnya terima kasih, selamat beraktivitas. Salam.